Saya tidak tahu persis ini orang Islam apa enggak, tapi saya potong narasinya itu, saya ambil yang tidak terlalu panas, karena kalau disimak semua itu agak terlalu panas ya. Tapi ya sudahlah ya. Tidak penting juga, karena orang ini juga tidak jelas dia Islam apa enggak, kan begitu. Dan saya sangat antusias menanggapi ini, karena kalau saya lihat ini agak berbeda dengan Pak Armando dan juga dengan Kumaila. Kalau Pak Armando dan Kumaila sepertinya jarang sekali membahas sesuatu itu detail dari pembahasan. Kalau Herman Zambek ini detail sekali, masuk kepada harfan-harfan lah bahasanya. Saya suka sekali. Jadi dia membahas itu, meletakkan pondasi berpikirnya itu secara tertib dari mulai bahasa. Tapi ini ya saya tuliskan ya. Saya tuliskan ini benar-benar Indonesia ini benar-benar yang nggak habis pikir kita ya. Sebegitu bebasnya di YouTube ya. Jadi perhatikan di sini ada bahasa ini, saya ambil kutipan dari Ihya'i Ulumuddin karya Al-Ghazali ya. La taqata li dhalamil laili ma'anurin nahar. Jadi kegelapan itu tidak akan pernah punya kekuatan apa-apa kalau sudah berhadapan dengan cahaya. Ini logika sederhana. Ruangan itu ya. Apa kamu masih mau nunggu saya bantah orang itu tadi Herman Zambek? Turun level saya kalau bantah narasinya begitu kok. Ya nggak usah dibantah. Oke, anggaplah benar begitu ya. Anggaplah apa yang diucapkan benar. Dia nggak ngomong pun benar apalagi ngomong ya. Kenapa? Karena kita itu kadang-kadang tidak perlu menanggapi semua orang. Yang waras-waras kita tanggapi. Itu kalau didengar anak ibtidaiyah saja, kelas 2 misalnya, itu udah ketawa-ketawa. Masa ya saya mau tanggapi? Jadi nggak mungkin konten saya mau tanggapi itu ya. Muhammadun lah dari kata hamidah lah, masdar lah. Ya sudahlah urusan dia, khotamun nabiyyin. Ya, urusan dia lah ya. Saya lanjut kepada ini. Lebih baik kita bicara yang berguna saja. Anggap 3 orang ini pemanis saja ya. Pemanis ya. Jadi saya manfaatkan 3 orang ini bukan untuk saya bantah, tapi enggak, sebagai thumbnail dan pemanis saja. Itu sudah sangat dihormati kan. Nah, terus mau dianggap sebagai apa lagi? Nah, kemudian la taqata li dhalamil laili ma anurin nahar. Kita kalau melihat ruangan gelap, itu tidak ada yang membuat dia gelap. Tidak ada sesuatu itu bisa menciptakan kegelapan. Kenapa? Karena kegelapan itu faqdun nuri. Karena tidak ada cahaya. Kalau sudah ada cahaya, maka hilang kegelapan itu. Hutan belantara sebegitu gelapnya, tidak ada satupun yang membuat dia gelap. Biji korek satu bisa membuat terang dan hilang gelap itu. Ya walaupun tidak semua. Jadi yang menjadi panutan, yang menjadi pegangan itu adalah cahaya. Nah, dalam kita berpikir, Islam itu cahaya. Ya, kebenaran itu cahaya, ilmu itu cahaya. Maka kebodohan itu musnah kalau sudah ada ilmu. Kenapa? Karena kebodohan itu nggak ada. Kebodohan itu faqdul ilmi. Jadi narasi-narasi bodoh seperti ini tuh nggak ada. Itu akan musnah kalau dihadapkan dengan ilmu. Ya, begitu ya, begitu. Jadi nggak usah khawatir Islam itu akan runtuh dengan orang-orang seperti ini. Apalagi nggak ada modal sama sekali. Nggak ada modalnya, itu udah kelihatan sekali ya. Cara berpikirnya, cara ngomongnya, apalagi ilmunya udah nggak ada sama sekali. Itu udah kelihatan ya. Orang berilmu itu setidaknya tahu batasan. Kalau tidak ngerti itu setidaknya baca-baca dulu untuk ngomong. Kalau sudah nggak ada persiapan sama sekali main ngomong aja itu, ya nggak ngerti lah ya. Itu kegelapan. Kegelapan itu nggak ada kekuatan sama sekali. Kenapa? Karena kegelapan itu efek tidak ada cahaya. Beda dengan terang. Kalau terang itu efek dari cahaya. Jadi semua bertumpu kepada satu poin, yaitu cahaya itu sendiri. Atau sumber cahayanya lah. Ya lampu lah, senter lah. Gampangnya ya. Nggak usah kita berdebat kenapa benda itu terlihat apakah cahaya mantul atau enggak. Setidaknya sumber cahaya lah. Senternya, itu ilmu. Itu tidak bisa dipatahkan. Tidak ada kegelapan yang bisa melawan senter. Yang ada senter memusnahkan kegelapan itu. Kenapa? Karena disebut gelap karena tidak adanya senter. Kalau sudah ada senter, otomatis tidak ada gelap. Bisakah gelap itu menghancurkan senter? Nggak bisa. Tapi senter bisa menghancurkan suasana yang gelap. Jadi ilmu begitu Pak. Makanya kenapa agama ini dikawal sekali dengan ilmu. Karena gelap dan terang itu penentunya satu. Yaitu cahaya. Kalau ada cahaya, maka akan terang. Nggak pernah ada. Kegoblokan, kejahilan, bacot itu punya kekuatan itu nggak pernah ada. Semua akan menjadi lelucon di depan ilmu. Satu ruangan yang sebelumnya gulita seolah-olah kegelapan itu berkuasa. Nyalain korek sedikit, hilang itu gelap otomatis. Kenapa? Karena gelap itu nggak punya kekuatan. Lato kota nggak punya kekuatan sama sekali. Di dhalamil laili dimiliki oleh gelapnya malam itu ma'anurin nahar ketika sudah ada cahaya siang. Jadi ingat-ingat prinsipnya. Bacot-bacot begini itu al-jahlu. Al-jahlu itu zulmun, gelap ya, atau dhalamun, kegelapan. Hadapkan dengan ilmu, ya sama dengan ruangan dinyalain korek, terang. Terang. Tapi kalau sudah sama-sama gelap, sama-sama bodoh, merasa benar, ya sudah. Namanya gelap Pak, jangan dihukumi. Kan nggak ngelihat betul-betul tembok yang namanya gelap. Ya semoga mau gitu kalau ada cahaya gitu ya. Jadi ingat-ingat kata kuncinya. Ilmu itu supremasinya itu adalah cahaya. Dia itu akan selalu menang. Kebenaran itu adalah cahaya yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kegelapan. Justru dia bisa memusnahkan atau mengusir kegelapan. Kegelapan tidak akan pernah bisa mengusir cahaya. Jadi kalau kamu taruh senter di dalam ruangan, maka fenomena yang terjadi adalah kegelapannya itu hilang. Bisakah kegelapan itu datang lagi membunuh senternya? Nggak bisa Pak. Kecuali senternya kamu matikan ya. Jadi begitu ya, santai saja, nggak akan Islam ini jadi runtuh, jadi rusak. Saya yakin lah, mayoritas kita itu tahu lah omongan siapa yang ya layak didengarkan, mana yang layak ditertawakan. Ini lebih ke layak ditertawakan saja kayaknya ya. Allahumma jina ahdas sabil.